yang paling lama. Saya pengen cepat berakhir gitu, karena jantung saya udah nyut-nyutan. Mana tadi filmnya itu? Ah ini nih. Ini soundnya kekerasan gak ya? Oh iya, ini Paul. Segini aja dah ya. Ini saya kasih pengantar dulu. Jadi rakyat Indonesia itu kalau sudah sepak bola, bukan cuma Indonesia kayaknya, dunia ya, itu luar biasa. Itu disurvei getaran bumi Indonesia di jam 4 itu ya, itu riuh gitu, ada petanya di hampir seluruh pelosok. Jadi itu kegembiraan paling besar dalam sejarah sepak bola Indonesia. Karena Indonesia tidak pernah mengalami prestasi semacam itu. Kita di Asia Tenggara aja ngap-ngapan, apalagi ini Asia. Lawannya bukan main, raksasa Asia, Korea Selatan. Kalau Vietnam, walaupun ini itu biasa. Kita mulai saja. Masih kekerasan kayak ini. Diomelin mama ntar. Melawan Korea dan juga beragam keseruan selebrasi supporter timnas di Indonesia merayakan kemenangan timnas Indonesia melawan Korea. Di beberapa wilayah mereka juga langsung pawai keliling jalan dengan motor untuk merayakan kemenangan timnas Indonesia. Ada di Purwokerto segala macam. Suara. Melebihi takbiran. tes
Tes. Ininya gedean lagi Pak. Habis nih. Selamat. Tes. Digedean lagi Pak. Udah. Tes ya. Ini melebihi Persib ya, Pak Haji. Seluruh Nusantara teriak di jam 3.55 ya. Nanti Senin mudah-mudahan menang lagi ya lawan Uzbekistan. Senin kalau itu bukan dini hari, jam 9 malam. Nobar ya. Siapin aja Pak Uda. TV-nya taruh atas ambulan. Mudah-mudahan nggak hujan ya. Apa yang kita bisa pelajari dari peristiwa Timnas ini? Jadi kita ini agama tuh sangat luas ya sudut pandang dan sudut mana? Oh ini. Ya. Nah, jadi biar kita juga dapat manfaat dari fenomena keberhasilan Timnas. Jadi kita yang sudah berumur ini, alhamdulillah ya, menyaksikan Timnas Indonesia bisa mengalahkan Korea Selatan. Korea Selatan ini bukan main-main. Peringkat FIFA-nya itu 23 ya. 23. Berada di negara-negara elit itu. Langganan Piala Dunia ya. Jagoan di Asia, bukan Asia Tenggara ya. Asia. Lawannya itu Jepang, Australia. Dan kita mengalahkan Australia juga sebelumnya. Australia itu peringkatnya sama ya? 20-an. 23 apa 25? Kita itu peringkatnya 134. Aneh, jauh banget. Itu kayak anak SD melawan profesor. Makanya orang Indonesia sampai seluruh negeri teriak di jam itu. Saya seumur hidup saya nonton final tos-tosan itu sampai capek jantung itu pada malam Jumat itu. Capek banget. Bayangin aneh ya. Tos-tosan 11 kali ya. Kita kan dapatnya akhirnya 13. Berarti 11 kali. 11 kali yang satu kali gagal, 12. Si Arkan Fikri. Harusnya di Arkan Fikri itu udah selesai. Masih juga Masya Allah. Masih belum selesai. Hampir saja Australia menang tadi kan, Justin Hubner, ya, karena Justin Hubner gagal. Cuman alhamdulillah nih wasit lagi baik, ngelihat VAR, penjaga gawangnya bergerak duluan dan tidak sah, gitu ya. Akhirnya Justin masuk. Pas di Arkan Fikri, kirain kita berakhir tuh, udah belum selesai, udah kunang-kunang, udah pengen subuh ya, subuh berapa menit lagi gitu. Gagal, gagal lagi. Udah mau bubar lagi penonton tuh. 2 kali mau bubar. Batal, balik lagi. Akhirnya di Arhan ya. Di Arhan itulah, Arhan Pratama itulah jantung kita plong ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan itu menurut saya walaupun itu permainan, itu adalah cerminan
bekerjanya cara berpikir yang benar. Cara berpikir yang benar. Nanti ada ayatnya itu. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Satu bangsa itu nggak akan berubah kalau cara berpikirnya itu nggak berubah. Jadi mak di situ tuh kita nih Indonesia mau maju, ya. Maknya di situ tuh cara berpikirnya harus berubah. Kalau nggak berubah nggak bisa itu. Dan yang paling hebatnya itu dengan sepak bola itu Indonesia disatukan menjadi sebuah bangsa tanpa ada perbedaan dan pengecualian. Nggak peduli Kristen, ya, 0102 nggak peduli, ya. Pokoknya nggak peduli 01, 03 lawan 02 nggak ada cerita. Bersatu di satu tempat. Di alun-alun mana tadi? Purwokerto, ya, Papua, Bantul, macam-macam itu. Cuman alun-alun Kahuripan belum. Itu Pak Agus. Nanti hari Senin. Mau nobar nggak tuh? Ya, yang bekas pernikahan kemarin. Oh, anak kecil mau nobar. Ya. Jadi karena bola itu kita disatukan dan merasa satu bangsa yang tanpa perbedaan. Kita seperti dilahirkan kembali menjadi sebuah bangsa. Ya. Karena timnas itu. Yang kedua, kemarin bagus yang disampaikan oleh Ustadz Syafi'i Al-Bantani di MRTK. Bahwa Belanda itu cara menaklukkan kita salah satunya dihilangkan, dirusak rasa kebanggaan kita sebagai orang Islam. Ya. Kan itu ya snokronya itu katanya. Yang kemarin menyaksikan yang disampaikan oleh Ustaz Syafi'i Al-Bantani. Jadi dirubah di cara berpikirnya. Ini Islam ini bukan dari Mekah tapi dari Gujarat gitu, kurang lebih gitu. Jadi kebanggaan itu penting. Orang kalau nggak punya kebanggaan sulit untuk didorong maju. Kita sebagai orang Islam harus bangga, kita sebagai orang Indonesia harus bangga. Bayangkan tadi yang seperti kita ceritakan, yang kita kalahkan itu negara-negara elit, langganan juara Piala Asia dan langganan Piala Dunia. Australia itu hampir mustahil kita kalahkan. Kita hampir nggak pernah menang ya Australia itu dalam sejarahnya, sejarah hidup. Ya. Selama kita 50 tahun mungkin yang sudah ada. Kalau Pak Karman udah 65 apa? Apa masih 26? Gitu ya. Alhamdulillah kita menyaksikan. Australia, Korea Selatan. Kalau kita menang dengan Vietnam walaupun susah, mungkin levelnya masih kelas Asia Tenggara. Ya. Masih tinggi badannya sama lah. Makannya sama, susahnya sama gitu ya. Cara berpikirnya masih sama. Tapi kalau udah Australia itu Eropa. Ya, rujukan Piala Dunia. Korea Selatan itu raksasa. Mana ada yang bukan buatan Korea, elektronik. Ya, Samsung, LG. Kalau Pak Karman kemarin beli Sharp, Jepang itu. Mau beli kulkas, kita lagi nyariin sama Pak Karman, kita nyari yang silver Pak, sama krem. Tiba-tiba Pak Huda udah datang di sini, warna hitam. Ya udah kita bayar. Jadi kita beli kulkas, alhamdulillah nih dari hasil infak Ramadan ya. Dan Pak Adi sekaligus sekretaris dan Pak Hendar minta dibeliin laptop. Sisa duit 2 juta, nanti kita saweran. Mau berapa yang harganya? Yang 6 juta, apa 8 juta. Jangan kayak orang susah, kita belilah. Masa ambulan bisa, laptop gak bisa. Nah ini yang penting nih. Ini ada pengamat sepak bola namanya Tommy Welly. Aduh saya malu dengarnya. Sambil kesel. Pernah nonton gak? Si Towel itu. Jadi orang lain bangga mencapai prestasi tertinggi, dia ngeritik terus.
Biasa aja katanya, kurang ajar. Kalau di sini ditabokin bareng-bareng. Merusak nasionalisme. Apa kita ditaruh di Nusa Kambangan aja gitu. Ada orang begitu ya. Mending sok-sok ngeritik. Kritiknya begini misalnya. Itu Sintayong membawa Indonesia sukses ya karena disuapin sama Erick Thohir selaku ketua PSSI. Pengen apa-apa di sini. Ya memang harusnya begitu PSSI. Masa orang diundang ke sini untuk meningkatkan kebanggaan bangsa Indonesia, dia dibiarin terlantar, nggak diurus? Gimana logikanya itu? Saya suka sama orang terlalu blow on itu, aduh, suka nggak sabar gitu ya, ngerusak bangsa ini. Hah? Sabar. Kita lagi seneng-seneng, coba bayangin Pak Agus, lagi bahagia banget, kan kita kesel ya, lagi bahagia seluruh Indonesia, ada yang nyeletuk begitu. Kalau saya kesel. Merusak suasana ya. Dan karena Sintayong itulah, kalau makanya ada guyonan tuh, Sintayong dipakein baju PNS. Namanya siapa? Sutoyo. Orang Indonesia. Pokoknya Sintayong dinaturalisasi katanya, di PNS kan. Dan Sintayong itu sebenarnya pengennya di kemarin ya per-8 final itu ketemunya Jepang. Supaya nanti kalau yang masuk final itu udah berhak masuk Olimpiade. Kita di Juni akan menyaksikan mudah-mudahan ya. Berarti belum pasti ini. Kalau bisa ngalahin Uzbek saja nanti hari Senin insya Allah kita nonton bareng-bareng tuh Juni. Bukan lagi melawan Asia, dunia ya. Afrika sama Amerika. Iya. Bentar lagi ya. Jadi ini pelajarannya nih bagi kita. Kalau mau maju terbuka. Terbuka pada apa? Terbuka pada pikiran yang mengandung kemajuan. Kalau kita nggak mau maju, kalau kita mau maju dengan cara tetap kekehan gitu, pokoknya terserah gue, ya udah di situ aja. Pokoknya kan menurut gue prinsipnya ini bagus, nggak bisa. Ya, Allah sendiri nyuruh kita belajar. Hadis itu bilang apa? Belajar dari buayan sampai liang lahat sepanjang masa. Kita nggak boleh berhenti belajar. Ya, dengan belajar itulah nanti derajat kita menjadi tinggi. Harus terbuka, harus profesional. Orang tuh harus profesional, termasuk ngeritik juga profesional. Kalau misalnya kritikan nggak konstruktif, hanya sekedar mau sok-sokan nonjolin diri gitu, mau ngomong gitu, yang merusak, itu memalukan itu bukan kritik itu, ya, mendestruksi namanya, merusak. Kreatif, ini nulisnya apa tuh namanya, banyak huruf yang salah. Sambil keburu-buru tadi malam. Kreatif. Jadi kalau sebagian saya paham bola, tapi sebagian saya nggak paham. Itu gimana Sintayong itu menyusun permainan dan para pemain melawan Korea Selatan yang bukan sekedar pemain, tapi sakti-sakti istilahnya gitulah. Ilmu kanuragannya itu udah ilmu kebatinannya tinggi. Ya. Korea Selatan, Jerman aja kalah ya, bagus ya. Jerman kalah, Itali kalah sama Korea. Taktik dan strategis. Bagaimana memasang si kecil tuh siapa? Nomor 2 itu. Pemain Persija. Siapa Pak Karman? Wah. Apa? Si Fahmi itu ya, Fahmi ya. Rio Fahmi, kecil-kecil, lawannya yang 180, tinggi-tinggi. Pokoknya dia asal nyundul aja, nggak kena bola paling dia gangguin orang gitu. Bayangin tuh permainannya. Dan Korea itu, ini saya sambil kebelet pengen pipis. Korea itu belum dijebol itunya, gawangnya, clean sheet masih. Pas ketemu Indonesia masih kosong itu. Dia lawan mana masih menang.
Lawan Indonesia masih belum pernah ini. Yang ngejebolin itu Rafael Struijk. Yang belum pernah juga ngegolin. Aneh itu. Belum pernah ngegolin, pas lawan Australia ngegolin 2 gol lagi. Kan ya Allah, Indonesia lagi disayang banget kayak itu. Berkat ini Ramadan. Walaupun dia orang Kristen. Gitu ya. Saya pengen ke belakang dulu ya. Saya puterin satu lagi. Saya tadi habis minum itu air hangat jadi ini Hah? Iya. Satu lagi ya. Kayaknya yang ini tadi ya belum ya? Gede banget ini soundnya.
Dua nyala tuh. Sedikit kita teruskan sedikit. Jadi ternyata pemain Indonesia itu bisa. Sebelum ini mental kita itu kalau mau ketemu Thailand aja udah takut. Ketemu Vietnam aja udah takut. Sekarang nggak peduli udah. Mau Australia ayo, mau Korea Selatan ayo. Mudah-mudahan lawan Uzbekistan menang. Nanti finalnya ketemu Jepang. Keren banget itu. Wah. Langsung turun tuh harga Toyota. Iya. Jadi ganti mobil rakyat Indonesia. Apa tuh dulu? Mobil Mazda MR ya? SMK. Mobil SMK yang hilang. Mudah-mudahan begitu, mudah-mudahan. Tapi kita harus rendah hati supaya Allahnya kesian lah. Udah tanggung ya Allah, umur kita kan tinggal 20 tahun lagi. Masih lama ya. Iya. Mudah-mudahan kita ngerasain masuk Piala Dunia Pak Haji. Wah, kita motong sapi sini kalau Piala Dunia pas Idul Kurban. Kita udah punya kulkas tuh. Daging kurban taruh di kulkas. Biar pas kapi morning ada tambahan. Ternyata bisa Pak Karman kita lawan Jepang, lawan Korea bisa. Australia bisa. Anak-anak tuh ya, jangan takut. Insya Allah bisa. Yang paling penting cara berpikirnya benar. Nah terus begini, ini mungkin orang kadang-kadang suka suka gampang-gampang ngeritik yang nggak pas. Membahagiakan orang itu bagian dari kebajikan. Ini hadisnya. Inna ahabbul a'mal illallahi ba'dal faraidi idkhalis surur illal muslim. Gitu. Kalau sepak bola itu bisa menggembirakan orang Islam, itu sebagai kebajikan amal itu. Setelah kita melaksanakan kewajiban-kewajiban sholat, puasa, zakat dan segala macam, di antara kebajikan perbuatan ibadah yang mulia itu menyenangkan orang. Gitu ya. Dan sepak bola itu salah satu yang paling menyenangkan, gitu ya. Mungkin 80% orang Indonesia suka bola. 20% dari 280 juta itu 200 juta kurang lebih. Senang itu. Insya Allah tuh Arhan itu masuk surga itu. Ya. Arhan masuk surga, Sintayong suruh masuk Islam dulu. Ya. Rafael Struik masuk Islam, Yasin Habner, ya. Dan nampaknya mentalitas orang Indonesia itu kemudian nggak gentar melawan Korea dan Australia. Ini penting, karena ada orang-orang Indonesia berdarah Indonesia yang dibangun dalam kultur Eropa, ya, kultur Belanda. Makanya kata orang Vietnam, ini timnas Indonesia apa timnas Belanda? Ya, karena sebagiannya itu keturunan Belanda, keturunan Indonesia. Jadi bukan naturalisasi orang asing ini, tapi orang Indonesia ya yang tinggal di Belanda karena campuran darahnya, ya, antara orang Jawa, orang Aceh dengan orang Semarang dengan Belanda. Gitu. Dan kita masih akan menghadirkan striker-striker hebat. Mudah-mudahan nanti Irak juga bisa kita kalahkan ya, setelah dia mengalahkan kita 5-0. Nah ini, man adkhala ala mu'minin sururon khalaqallahu min dzalika surur sab'ina alfa malakin yastaghfir lahu ila yaumil qiyamah. Wah, luar biasa nih. Ya. Jadi bukan cuman menyenangkan yang bersifat ya agak dekat-dekat agama. Karena kata menurut ulama, bentuk menyenangkan apa saja boleh.
yang penting tidak melanggar agama, tidak maksiat. Ya. Jadi termasuk sepak bola dengan sungguh-sungguh itu, Erick Thohir kan orang Islam ya. Erick Thohir insya Allah masuk surga itu. Karena programnya sudah cukup membanggakan dan menyenangkan orang Islam. Dan orang yang menyenangkan hati orang mukmin di sini ya, ada lo mukminin sururon, itu nanti misalnya kalau Pak Karman memberikan kesenangan kepada orang mukmin yang lain, itu Allah menciptakan 70.000 malaikat untuk Pak Karman yang mendoakan Pak Karman, ya, memohon ampunan. Pak Karman lupa ngitung duit misalnya, ya, didoain sama malaikat itu, ya, sampai hari kiamat tuh Pak Karman, 70.000 malaikat itu. Di sini kan banyak orang yang menyenangkan orang ya. Ada para donatur, ada Pak Haji, Pak Jecep, Pak Haji Sigit, Pak Heri, ya. Ada yang menyenangkan dengan cara lain, ya, pengelolaan DKM, ya, para pengurus, ada bendahara, Pak Yusuf, Pak Adi, Pak Yanto ini yang saya lihat pada sibuk tuh ngurusin nanti habis ini makan kita, makan. Insya Allah tuh ya. Itu juga jadi bagian yang bisa menyenangkan. Jadi menyenangkan orang lain itu luar biasa. Terus ini lagi. Ternyata kalau kita pulang dari tempat kerja bawa oleh-oleh untuk anak, itu ibadah itu, kebajikan itu. Jangankan kita yang mungkin dosanya nggak terlalu banyak. Banyak apa enggak kita ya? Kita ragu nih. Yang dosanya banyak aja, itu kalau diniatkan untuk menyenangkan anak, ini hadisnya nih. Bukan hadis, ini apa namanya? Apa nih? Dalam kitab Qat'ul Tughyan diceritakan ada orang yang berlumur dosa, namun kemudian Allah melebur dosa-dosanya. Baginda Nabi bertanya kepada malaikat, ya. Jadi ini pertanyaan Nabi kepada malaikat. Sebab apa gerangan Allah mengampuni dosa-dosa orang yang berdosa itu? Malaikat Jibril menjawab, lahu sobiyun sogirun, fa idza dakhala baitahu yastaqbiluhu fayadba'u ilahi syai'an minal ma'kulat aw ma yafrahu bihi fa idza fariha sobiyu yakunu kafaratan lidzunubihi. Karena orang yang berdosa banyak ini ketika pulang dari bepergian, saat ia masuk ke rumahnya, ia disambut putranya yang masih kecil, ia memberikan buah tangan dan membuat sang buah hati bahagia. Kebahagiaan anak inilah yang mengakibatkan ia memperoleh kafaratul dzunub. Kafaratul dzunub itu penghapus dosa. Gitu, ya. Jadi bapak-bapak yang pulang dari kerja, pulang dari mana-mana jangan lupa ya. Bawa buah tangan untuk anaknya. Sekedar permen misalnya, atau buah atau mainan ya. Nah, kalau ini yang bersifat lebih yang lebih dekat mungkin. Ahabun nas ilallahi ta'ala anfahum linnas wa ahabul a'mali ilallahi ta'ala sururan tudhilu ala muslim au takshifu anhu kurbatan au taqdi anhu dainan au tatrudu anhu ju'an dan seterusnya. Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling memberikan manfaat bagi manusia yang lain. Insya Allah kita berusaha terus memberi manfaat ya. Nanti Pak Karman, Pak Lukman dan Pak Adi akan membuka pelayanan BPJS dan kemarin diusulkan untuk sosial, bukan cuma BPJS. Ya. Adapun amalan yang paling dicintai Allah adalah membuat muslim yang lain bahagia, mengangkat kesusahan dari orang lain. Mudah-mudahan ambulan ini sebagai gambaran untuk mengangkat orang yang mungkin tidak punya mobil, nanti yang sakit bisa dipakai ya. Tahlilan ya, asal jangan pakai rekreasi, nanti ditangkap polisi. Membayarkan utangnya atau menghilangkan rasa laparnya ya, mudah-mudahan tidak ada yang kelaparan di sekitar musola. Insya Allah nanti mungkin kalau uang kita banyak, ada Jumat berkah, kita berikan beras atau telur ya setiap minggunya, mudah-mudahan. Sungguh aku berjalan bersama saudaraku yang muslim untuk sebuah keperluan lebih dicintai
daripada beritikaf di Masjid Nabawi selama sebulan penuh. Bayangkan, beritikaf di Masjid Nabawi itu dengan Masjid Haram itu kan berlipat-lipat pahalanya. Ternyata itu bisa dikalahkan dengan cara kita menyenangkan mungkin tetangga kita yang gak punya beras gitu ya, yang sekolahnya lagi sulit misalnya gitu. Tapi bukan berarti tidak mendidik ya, harus mendidik juga. Bukan karena malas ya, tapi karena orang yang bersangkutan itu betul-betul sudah berusaha tapi belum punya uang misalnya. Ya. Insya Allah kita bismillah ya Bapak-bapak ya. Nanti kalau uang kita cukup, jangan ada yang kelaparan di kita, jangan ada yang nggak sekolah. Kita usahakan minimal paket C. Ya. Mudah-mudahan itu bagi jadian amal bagi kita semua. Saya kira itu. Jadi sekali lagi, kita orang Indonesia sejajar dengan Australia dan Korea Selatan asal cara berpikir kita berubah seperti Korea, ya. Cara berpikir kita berubah seperti Australia. Budaya kita juga harus berubah seperti mereka. Sistem kerja juga harus seperti mereka. Jangan kita mau masuk surga, jalan yang ditempuh jalan masuk neraka. Seringkali kita paradok tuh. Ya. Mau lulus tapi malas. Ya. Mau masuk surga tapi gak sholat, orang Indonesia curang, orang Indonesia, orang kayak itu curang, ya. Mau kaya tapi malas, jangan, ya. Jadi insya Allah kita bisa, mudah-mudahan kita doakan dengan sungguh-sungguh Indonesia mengalahkan Uzbekistan hari Senin dan bisa masuk final dan mengalahkan Jepang, ya. Karena dampaknya besar untuk membangun kepercayaan diri dan kejayaan bangsa kita. Saya kira itu saya pengumuman sekalian. Terima kasih pada Pak Haji Cep. Kalau hari ini benar ya Pak Haji ya, benar ya, atas infak sedekahnya. Mudah-mudahan itu bagian dari yang menyenangkan bagi jamaah dan menjadi pahala terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Terus kepengurusan kemarin sudah kita share, Pak Aceng pindah ke Masjid Raya ya. Jadi DKM Masjid Raya Pak Aceng ya, dan di yayasan masih ya, di Yayasan Al-Ikhlas. Nanti Pak Aceng diganti oleh Pak Nasir ya, Pak Nasir. Kemudian nanti ada perubahan nomenklatur barangkali ya di divisi itu. Nanti kita umumkan berikutnya. Alhamdulillah sudah punya kulkas kita dikit-dikit ya. Mudah-mudahan itu bisa digunakan juga untuk menyimpan air minum. Sebab di sini secara non formal ada kegiatan hari Jumat itu yang dipimpin oleh Pak Selamat, yang habis Jumat jalan-jalan dan makan-makan. Udah hidupnya bahagia banget kayaknya itu, ya. Kuliner. Jadi habis mengisi ruhani, mengisi perut. Wah, pokoknya lengkap. Pas meninggal masuk surga, ya, ketemu Arhan. Terus insya Allah kalau panitia Ramadan ya segera dilanjut saja karena tidak ada perubahan panitia ya, Pak Huda, Pak Hendar. Sebulan setengah lagi kita Idul Kurban, motong sapi ya. Biasanya ada 4 ekor, kambingnya 30. Mudah-mudahan hari nanti mah ada 8 ekor gitu ya, dan lebih. Ya. Itu kemarin keropak tidak diambil karena para penghuninya pada kabur pulang kampung. Jadi 1 bulan kemarin tidak ada pemasukan ya, hanya pemasukan dari itu aja Ramadan. Sekira itu ada yang kelewat? Oh ya, terima kasih Pak Jalu dengan mentradisikan. Ini jangan sampai ada yang tersisa minuman ini ya, dihabiskan. Ya, habis. Yang habis tambah silakan ya. Tempatnya dibuang ke tempat sampah supaya kemudian kita bisa menjaga lingkungan kita menjadi lebih baik, umur kita panjang, hidupnya sehat. Jangan panjang tapi nggak sehat ya. Itu mari kita berdoa untuk Pak Haji Cecep dan saya sebagai narasumber ya. Dan bapak-bapak semua yang sudah mengimpakkan impak terbaiknya, dan untuk timnas kita mudah-mudahan lolos ya, mencapai prestasi terbaik.
Itu aja. Ala hadiniyah wa kullina sholihah bila hadratin Nabil Mustafa Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.